Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di perkuliahan Sejarah Desain Interior, pertemuan ketujuh, kita akan membahas mengenai warisan desain Indonesia, budaya tradisi Indonesia, dan desain interior. Oke, kita langsung mulai ya. Dunia arsitek dan interior itu selalu jalan beriringan, gitu ya. Begitu pula perkembangannya di Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita coba menilik em, apa ya sejarah interior di Indonesia dari kacamata dunia arsitektur. Oke, sejarah arsitektur Indonesia. Nah, ini perkembangan di arsitektur di Indonesia ini berkembang cukup pesat. Jadi dibagi ada 5 periode. Yang pertama yaitu vernakular, kemudian yang kedua zaman Hindu-Buddha, lalu zaman Islam, kemudian kolonial, dan yang terakhir adalah modern dan kontemporer. Yang pertama, zaman arsitektur vernakular Indonesia. Ini dimulai dari tahun 1800-an. Oke, sekilas mengenai vernakular ya. Jadi vernakular ini berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus, yang artinya berarti domestik, pribumi, atau asli. Secara harfiah, arsitektur vernakular ini berarti sebuah gaya arsitektur asli di suatu tempat tanpa adanya pengaruh dari tempat lain. Gitu. Jadi pure, asli dari wilayah tersebut. Namun demikian, arsitektur vernakular ini dipengaruhi juga oleh kebudayaan, kondisi iklim, serta ketersediaan bahan baku di suatu tempat, sehingga sangat terbuka untuk terjadinya transformasi. Teori tentang arsitektur vernakular ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1800-an. Tapi ketertarikan dalam penggunaan dan pengembangannya ini baru dimulai di abad ke-20. Desain arsitektur vernakular ini pertama muncul ketika manusia saat itu membutuhkan tempat untuk bernaung dan beristirahat. Sehingga lama-kelamaan ini menjadi patokan sebuah daerah, sebuah wilayah dalam membangun dan mendesain yang akhirnya menjadikan wilayah tersebut kemudian memiliki keseragaman pada bangunan-bangunan di dalamnya. Kemudian desain arsitektur vernakular ini berkaitan erat dengan gaya bernuansa tradisional dan seringkali mencerminkan tradisi-tradisi dan kebiasaan lokal di wilayah tersebut. Walaupun saling berhubungan erat, tapi sebenarnya uh, arsitektur vernakular dan tradisional ini tidak bisa secara mentah itu disamakan gitu. Salah satunya arsitektur tradisional dianggap lebih terbuka dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan mengadopsinya sehingga pembangunannya ini bisa dilakukan dengan lebih baik dan efisien serta dilakukan oleh tenaga khusus yang disiapkan sebelumnya gitu. Jadi arsitektur tradisional itu well apa ya well prepared gitu ya. Jadi sudah di tenaga ahli gitu ya. Intinya itu dia apa lebih ke revitalisasi seperti itu. Kemudian, sedangkan arsitektur vernakular itu dilakukan tanpa campur tangan profesional. Jadi lebih menggunakan sistem pembangunan yang seadanya dan memperdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga pembangunnya. Itu ya bisa bedakannya antara arsitektur tradisional dan arsitektur vernakular. Dari segi material yang digunakan, arsitektur vernakular ini menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal gitu karena yaitu tadi seadanya gitu kan. Jadi apa yang ada tersedia di wilayah lingkungan sekitarnya. Jadi bisa dibilang eh, arsi, arsitektur vernakular ini lebih ramah lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem. Sedangkan arsitektur tradisional ini eh, kerap menggunakan bahan-bahan alami, tapi dalam pembangunannya tidak ada perhitungan secara spesifik terhadap tingkat keramahan lingkungannya gitu karena
Poin utamanya dari arsitektur tradisional adalah revitalisasi gitu. Bagaimana bagaimana melestarikan arsitektur tradisional tersebut. Nah, terkait desain, arsitektur tradisional ini menggunakan desain yang telah diwariskan secara turun-temurun gitu. Jadi, yaitu tadi karena melestarikan, karena merevitalisasi gitu. Biasanya desain ini turut disertai dengan berbagai aturan dan pakem yang wajib diikuti. Sedangkan pada arsitektur vernakular, konsep desainnya itu lebih alami dan konseptual sesuai kebutuhan. Oke, secara morfologis, bentuk, struktur, dan fitur yang dimiliki rumah-rumah tradisional di Indonesia ini dibagi dua, gitu ya. Jadi ada bagian barat dan bagian timur Indonesia. Kalau di bagian barat Indonesia, struktur berbentuk kota yang didirikan di atas tiang fondasi kayu dengan atap miring dan jura yang diperpanjang. Kemudian disertai dengan bagian atap yang condong mencuat keluar. Sedangkan di bagian timur Indonesia, biasanya bentuk bangunannya itu memiliki lantai bulat, menyerupai lingkaran, dan berstruktur atap kerucut tinggi. Oke, kita langsung ke penerapan arsitektur vernakular di Indonesia. Saya mengambil beberapa contoh. Sebenarnya kalau mau kita kulik itu ya ada banyak gitu ya. Seperti di mata kuliah sebelumnya di Seni Budaya Nusantara sempat disinggung juga mengenai budaya-budaya di Indonesia gitu kan, termasuk arsitektur di Indonesia itu arsitektur tradisional Indonesia itu sangat banyak rumah-rumah tradisionalnya, eh, jadi nggak akan selesai seperti itu kalau kita bahas satu persatu. Jadi ini saya ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah rumah Batak. Nah, ini tradisi arsitektur vernakular Batak terdapat pada bangunan komunal atau balai, kemudian lumbung padi atau sopo, dan bangunan untuk menggiling beras, serta rumah untuk menyimpan jenazah atau zoru. Sedangkan di dalamnya, di interior di dalam rumah Batak ini, furniture ini kebanyakan adalah barang tradisional yang dirakit dan dipasang di dalam gitu ya, secara manual gitu, dengan menggunakan material yang ada di sekitarnya. Pada gambar ini, bagian dalam rumah ini terdiri dari ada dapur, ada tungku, alat tenun, dan tempat menyimpan kayu yang semuanya itu di dalam satu bangunan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, contohnya adalah rumah Jawa. eh, Contohnya adalah rumah joglo ya. Nah, rumah joglo ini memiliki bentuk dasar persegi panjang dengan ciri khas atap trapesium berlapiskan genteng tanah liat. Material ini didominasi oleh material kayu yang mudah ditemui. Nah, seperti ini. Jadi terdiri dari tiga bagian, ada pendopo di bagian depan, kemudian di bagian tengah itu disebut peringgitan, dan yang di dalam ruang-ruang utama itu disebut dalam. Seperti itu. Lalu furniture yang digunakan umumnya adalah kerajinan dari kayu atau anyaman bambu yang berasal dari lingkungan sekitar dan dibuat oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang contoh yang ketiga ada rumah Sumba. Rumah Sumba ini di wilayah timur ya. Nah, ini secara umum memiliki bentuk dasar persegi dengan bentuk atap berpuncak dan menjulang tinggi ke atas, menyerupai menara. Struktur atap memanfaatkan bambu sebagai kasau yang merupakan material lokal di Pulau Sumba. Dan di bagian dalamnya ini, bagian tengah, bangunannya berfungsi sebagai dapur sekaligus berfungsi sebagai area penghangat ruangan seperti itu. Dan di rumah Sumba ini ada pembagian area berdasarkan gender, jadi ada area perempuan dan area laki-laki. Pun juga di pintu keluar dan masuk itu serta teras rumah itu juga dibedakan. Jadi di rumah-rumah itu umumnya mempunyai dua pintu. Oke, kita berlanjut ke nomor dua, yaitu zaman arsitektur Hindu dan Buddha. Ini dimulai dari abad ke-5 sampai ke abad ke-15. Sekilas arsitektur Hindu Buddha, jadi
akulturasi budaya Hindu dan Buddha ini dengan budaya Indonesia dapat terjadi karena adanya pencampuran budaya tidak menghilangkan budaya asli Indonesia gitu. Jadi budaya Hindu dan budaya masuk, kemudian dikombin dengan budaya Indonesia, tapi tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Jadi eh, apa ya, pengaruh di masyarakat tuh cukup kuat seperti itu. Bangunan-bangunan yang dibangun pada kerajaan Hindu-Buddha biasanya berbentuk candi. Dan setiap bangunan candi mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti tempat ibadah, pemakaman, sampai dengan pemandian suci. Candi ini candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi bercorak Hindu, biasanya seperti itu. Sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah adalah candi yang bercorak Buddha. Pada dasarnya, candi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kaki candi yang disebut burloka, yang artinya adalah alam dunia fana. Kemudian yang kedua tubuh candi yang disebut burwaloka, yang berarti alam membersihkan jiwa. Dan yang terakhir, puncak candi disebut swarloka, yang berarti alam jiwa suci. Tuh, jadi ada pembagian di tiap-tiap bangunan candi gitu ya. Kemudian ini bagian-bagian dari candi, ornamen-ornamen dan seni-seni lainnya. Jadi yang pertama ini seni rupa dan ukir. Bisa dilihat juga itu ada contoh relief ya di candi-candi, biasanya Candi Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Itu biasanya ada relief yang isinya adalah cerita gitu ya. Jadi sama seperti apa ya, waktu materi kita yang pertama makhluk gua gitu ya. Jadi dia membuat gambar yang isinya adalah cerita. Nah, ini relief yang bercerita seperti itu. Selain seni rupa dengan lukisan juga ada patung, kemudian makara atau motif. Lalu yang kedua, seni pertunjukan. Terdapat seni wayang, seni tari, sampai dengan seni musik yang mendapat dari pengaruh Hindu-Buddha. Lalu yang terakhir ini ada seni sastra dan aksara. Pada zaman ini dikenal sebagai awal mula munculnya aksara di Indonesia. Ya, kalau kalian ingat pelajaran IPS gitu, ada prasasti-prasasti yang apa ya, bertuliskan aksara Jawa, ada cap tangan, cap kaki dan lain sebagainya. Oke, berlanjut ke poin ketiga, yaitu zaman arsitektur kerajaan Islam. Dimulai di abad ke-7 hingga ke abad ke-15. Setelah era Hindu-Buddha, jadi beriringan gitu ya, masuk ajaran Islam ke Nusantara, sehingga membuat lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan menyebabkan banyak masjid kuno yang mengadaptasi bentuk dan arsitektur dari bangunan Hindu-Buddha. Seperti contoh di gambar ini Masjid Kudus kalau nggak salah ya. Jadi dia bersebelahan dengan menara yang dulunya adalah bangunan Hindu-Buddha, kemudian dialih fungsikan untuk masjid. Oke, peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama adalah masjid. Masjid kuno di Indonesia ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama ini denahnya ini berbentuk bujur sangkar atau persegi empat, dan pejal atau masif. Kemudian atapnya bertumpang itu atau bersusun seperti ini ya, bersusun makin ke atas makin kecil dan jumlahnya itu ganjil. Eh, Jumlahnya itu ada 2, 3, 5 bahkan lebih, tidak selalu ganjil. Kemudian yang ketiga, serambi di bagian depan atau samping. Yang keempat, halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan satu atau lebih pintu pagar. Kemudian yang kelima, biasanya umumnya memiliki kolam yang ditempatkan di depan atau sekitar bangunan masjid. Dan yang terakhir, ornamen dekoratif pada masjid merupakan perpaduan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Gitu. Jadi di dalam ornamen, ukiran-ukiran, dekorasi itu masih ada unsur Hindu Buddhanya.
Kemudian peninggalan selanjutnya adalah makam. Makam ini pengaruh dari kebudayaan sebelumnya. Makam dibuat bersusun, timbun, atau mirip candi. Nah, gaya bangunan ini disebut kijing atau jirat. Bahkan makam ini bisa diberi bangunan cungkup atau pelindung. Seperti itu. Makam-makam Islam tertua yang ada di Samudra Pasai memiliki kesamaan struktur dengan makam di Gujarat. Sementara makam Islam di Troloyo memiliki ciri-ciri Majapahit dengan lengkung Kalanakara dan angka berbahasa Kawi. Seperti itu. Kemudian yang peninggalan yang terakhir, ini ada keraton. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya. Pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, banyak didirikan keraton yang umumnya menghadap ke utara. Nah, umumnya keraton ini dilambangkan Meru atau Gunung Suci dengan ciri adanya parit asli dan parit buatan yang mengelilingi keraton. Dan di dalam keraton terdapat bagian inti keraton yang dianggap sakral atau suci yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang lain. Ada pula pelataran keraton yang secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelataran pertama itu berada di depan, pelataran kedua umumnya dipisahkan oleh tembok atau pagar pemisah melalui pintu-pintu gerbang Candi Bentar dan Koriagung. Lalu yang ketiga, pelataran ketiga yang merupakan lokasi berdiri keraton yang dianggap semi sakral. Jadi biasanya umumnya masyarakat biasa itu hanya sampai di pelataran pertama gitu. Kalaupun bisa masuk ke dalam itu biasanya ada syarat-syarat tertentu. Oke, lanjut di zaman arsitektur kolonial. Mulai dari abad ke-18 gitu ya. Oke, arsitektur kolonial adalah gaya arsitektur yang menggabungkan antara budaya barat dengan timur. Tahun 1642 sampai 1820, gaya kolonial adalah gaya rancangan yang terkenal di Belanda dan gaya ini dimulai dari keinginan orang Eropa untuk menciptakan daerah jajahan itu seolah seperti negara asal mereka gitu. Tapi karena ada perbedaan iklim, kemudian tidak sesuai dengan aslinya sehingga diperoleh modifikasi yang menyerupai desain di negara mereka. Nah, gaya arsitektur kolonial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gaya arsitektur Indischke Empire Style, yaitu abad 18 sampai 19 yang memiliki ciri yang pertama denahnya ini berbentuk simetris, jadi terdapat central room di tengah yang menghubungkan teras depan dan teras belakang. Lalu umumnya terasnya sangat luas dan terdapat barisan kolom bergaya Yunani gitu ya. Jadi masih ada pengaruh kuat dari Eropa. Kemudian yang ketiga, dapur, kamar mandi, gudang, dan area servis terdapat di bagian terpisah dari bangunan utama dan posisinya itu di belakang. Lalu yang keempat, terdapat pavilion di samping bangunan yang biasanya digunakan sebagai kamar tidur tamu. Gitu. Jadi ada hmm, pembagian area berdasarkan fungsinya. Oke, yang kedua, gaya arsitektur transisi. Itu tahun 1890 sampai 1915. Karakteristiknya memiliki denah mirip dengan gaya arsitektur English Empire, tetap terdapat teras depan dan teras belakang serta central roof. Kemudian pada rumah yang berukuran besar terdapat bangunan samping atau pavilion, ini masih sama. Lalu, tapi yang ketiga ini tidak ada kolom pilar dengan gaya Yunani atau Romawi gitu. Jadi di arsitektur transisi ini sudah tidak ada kolom-kolom pilar. Selanjutnya, gevel-gevel pada arsitektur Belanda ini timbul kembali. Kemudian ada menara pada pintu masuk dan adanya kesan romantis pada tampak bangunan gitu ya, tampak depan bangunan. Lalu bahan bangunan utama adalah kayu dan bata serta pemakaian jendela yang masih terbatas. Lalu terakhir bentuk atap pelana dan perisai dengan lapisan genting terdapat tambahan ventilasi pada atap. Oke.
gaya arsitektur kolonial yang terakhir, yaitu gaya arsitektur kolonial modern tahun 1915 sampai 1940 sebelum kemerdekaan kita. Nah, karakternya adalah terdapat banyak variasi denah, kemudian menghindari bentuk simetri dan tidak menggunakan teras yang mengelilingi bangunan, namun menggunakan elemen penahan sihir. Maaf, penahan sinar. Lalu yang ketiga, tampak bangunan merepresentasikan clean design, yaitu form follow function. Jadi bentuk ini sesuai fungsinya. Kemudian mayoritas atap yang digunakan adalah pelana atau perisai dengan bahan penutup berupa genting atau sirap. Dan yang terakhir, bahan dasar bangunan konstruksi menggunakan material beton. Nah, gaya arsitektur kolonial modern ini cukup banyak di wilayah Indonesia gitu ya. Biasanya umumnya di perkebunan-perkebunan atau di dataran tinggi gitu ya, yang suasananya dingin gitu ya, seperti di Batu atau di Bandung atau di Malang gitu ya, masih ada beberapa yang model seperti ini. Sebenarnya juga ada di wilayah Surabaya, cuman tidak banyak. Atau ada tapi di eh, apa ya, umumnya dulunya di daerah-daerah jalan-jalan besar seperti Jalan Darmo seperti itu. Nah, itu yang kayak eh, wilayah elit saat itu. Oke, yang terakhir adalah zaman arsitektur modern kontemporer. Ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada era ini di tahun 1950-an pasca kemerdekaan, para arsitek, insinyur dan juru bangun ini berinisiatif menghadirkan desain rumah yang tidak identik dengan Belanda maupun Jepang, gitu ya. Jadi uh, membuat tren sendiri, yaitu tren arsitektur jengki dengan ciri khas fasad rumah unik, dinding miring, dan penggunaan bebatuan alam untuk dinding rumah, gitu. Atau yang dikenal dengan arsitektur jengki. Ciri khas dari arsitektur jengki ini, yang pertama atap rumah anti mainstream. Jadi patahan atap pada arsitektur jengki ini memiliki tinggi yang tidak seimbang sehingga polanya seperti tidak proporsional gitu ya. Jadi ini seperti patahan-patahan yang tidak proporsional seperti itu. Memang cirinya semua seperti ini, selalu atapnya seperti ini. Terdapat lubang angin pada bagian atap yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Keberadaan lubang angin ini membuat udara di dalam rumah tetap dingin, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dinding berbentuk miring, mengikuti atap atap yang miring, jadi ada perulangan di bagian dinding juga, gitu. Walaupun tidak semua area dinding. Jadi arsitektur jengki ini cukup berani membuat dinding miring yang disusun dengan model segi lima. Batu alam pada dinding. Nah, biasanya dia menggunakan batu alam sehingga permukaan dindingnya ini memiliki relief dan tidak rata seperti dinding pada umumnya. Kemudian beranda yang luas. Beranda yang luas ini ukurannya luas dan serasi dengan teras. Jadi pada bagian atap beranda itu juga didesain dengan banyak lengkungan sehingga memberikan kesan yang jauh berbeda dari gaya Eropa yang terkesan monoton gitu. Kalau di contohnya ini lengkungannya tidak ada ya, jadi dia lebih atapnya lurus seperti ini, tapi memang miring gitu, tapi terasnya memang luas. Oke, lalu kemudian luster, luster atau sekarang dikenal dengan rooster. Itu beda huruf aja sih, luster dan rooster, luster atau rooster untuk mendukung sirkulasi udara. Jadi penggunaan luster banyak digunakan pada interior rumah jengki di daerah tropis gitu. Nah, kehadiran luster ini membuat rumah menjadi sejuk dan mencegah rumah menjadi pengap. Bentuk luster beragam mulai dari segi 4, segi 5 hingga lubang dengan bentuk bunga.
Kemudian yang terakhir ini furniture jengki gitu. Jadi ini salah satu khas dari arsitektur jengki adalah furniturnya. Jadi pada interior jengki ini ditunjukkan pada bentuk-bentuk kursi yang landai dan ujung furniture yang berbentuk runcing gitu ya. Jadi ciri khasnya adalah berbentuk runcing. Mau itu kursi, mau itu sofa, meja, dan lain sebagainya. Lemari pun bahkan kakinya itu condongnya lebih runcing. Selain itu juga identik dengan penggunaan bahan rotan, karet, besi, dan kayu asli Indonesia. Kalau pernah lihat ini ya, ini adalah kursi, kursi dengan rangka besi, kemudian dia dililit oleh karet, gitu ya, karet apa namanya karet pentil bahasanya itu. Jadi eh, berbagai macam warna, jadi bisa memainkan warna, motif gitu ya. Dan itu dia dililit-lilitkan gitu. Saya nggak tahu di masa kalian itu apa masih masih merasakan kursi ini. Biasanya kalau masih punya eyang, maksudnya rumah rumah eyang yang jadi jujukan dan punya kursi seperti ini. Nah, itu biasanya apa ya? Feeling nostalgic gitu karena kursi ini cukup nyaman walaupun ini dari rangka besi tapi karena dia menggunakan karet jadi itu empuk gitu ya kayak mendal gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Itu tadi materi pertemuan ketujuh. Em, Silahkan dipelajari dengan materi-materi sebelumnya sebagai bahan untuk UTS. Oke, terima kasih banyak sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.